Baik, perkenalkan nama saya Komang Yus Putra dengan NIM 1030 5233 0046 dari kelas DS 4702. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1 bagian A, yakni menentukan turunan atau y-aksen dari x kuadrat tangan xy ditambah xy kuadrat sama dengan 4. Langsung saja. Pertama-tama kita harus ulang soalnya. X kuadrat ditambah tangan xy ditambah xy kuadrat sama dengan 4. Pertama kita kelompokkan yang mau diturunkan, yakni dengan dx, karena kita mencari turunan implisit dari y-aksennya, dari y itu sendiri. Jadi dx dari x kuadrat tangan xy ditambah dx dari xy kuadrat sama dengan dx dari 4. Baik. Untuk turunan dari yang pertama, yakni dari x kuadrat tan xy, di sini kita menggunakan sifat perkalian turunan, yakni misalkan x kuadrat adalah u dan tangan xy adalah v, maka sifat dari turunan perkalian turunan adalah u aksen kali v ditambah v aksen dikali u. Berarti 2x tangan xy ditambah dengan u, jadi x kuadrat dikali dengan turunan dari tangan xy. Nah, karena dalam tangan xy terdapat juga perkalian, maka di sini juga berlaku sifat perkalian turunan. Menjadi sekan kuadrat xy turunan dari tangan, kemudian turunan dari dalamnya, yakni 1 dikali y ditambah dengan x y aksen, kemudian turunan dari xy kuadrat ditambah dengan turunan dari xy kuadrat adalah y kuadrat ditambah dengan x dikali 2y dikali y aksen. Kemudian turunan dari 4 adalah 0 karena dia adalah konstanta. Kemudian kita lakukan perkalian agar lebih terstruktur, jadinya 2x tan xy, kemudian ini dikali ke dalam menjadi x kuadrat y sekan kuadrat dari xy ditambah dengan ini juga dikali dengan sebelahnya, jadi x pangkat 3 y aksen, kemudian sekan kuadrat x y, jadi sekan kuadrat x y, kemudian ini menjadi ditambah y kuadrat, kemudian ditambah 2x y aksen sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan yang sejenis. Kita pisahkan yang memiliki y aksen dengan yang tidak memiliki y aksen. Yang tidak memiliki y aksen kita akan pindahkan ke ruas yang sebelah kanan. Kemudian kita kumpulkan yang y aksen, berarti x pangkat 3 y aksen sekan kuadrat xy, kemudian yang memiliki y aksen lagi adalah ini menjadi tambah 2x y aksen. Kemudian yang tidak memiliki y aksen kita akan pindahkan ke sebelah kanan, jadi minus 2x tan
XY. Kemudian ini juga tidak memiliki aksen, dikurang X kuadrat Y sekant kuadrat dari XY, kemudian Y kuadrat. Kemudian karena memiliki variabel Y aksen di kedua sukunya, bisa dikeluarkan Y aksennya. Jadi Y aksen dalam kurung X pangkat 3 sekant kuadrat X Y dan ditambah dengan 2X Y dan sama dengan min 2X kanan ulang XY min X kuadrat Y sekant kuadrat XY min Y kuadrat. Untuk mendapatkan Y aksen, maka temannya bisa kita bilangkan ke sebelah kanan menjadi pembagi, menjadi akhirnya pada ini menjadi min 2X tan XY dikurang X kuadrat Y sekant kuadrat XY min Y diper kemudian diper dengan X pangkat 3 sekant kuadrat XY ditambah 2XY sehingga didapat turunan atau Y aksen dari X kuadrat tan XY ditambah XY kuadrat sama dengan 4 adalah minus 2X tan XY dikurang X kuadrat Y sekant kuadrat XY dikurang Y kuadrat diper dengan X pangkat 3 sekant kuadrat XY ditambah 2XY. Udah? Maaf dengan ada kesalahan di sini karena saya mengeluarkan minusnya, jadi di sini menjadi positif. Jadi hasil akhirnya adalah minus 2X tan XY ditambah X kuadrat Y sekant kuadrat XY ditambah Y kuadrat diper dengan X pangkat 3 sekant kuadrat XY ditambah 2XY. Jadi baik, selanjutnya saya akan membahas nomor 2, yakni periksa apakah fx diferensiabel di x sama dengan 2. Jika iya, tentukan f aksen 2-nya. Di sini telah diberikan informasi bahwa fx itu sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ketika x-nya lebih kecil dari 2, dan fx sama dengan x tambah 2 ketika x-nya lebih besar sama dengan 2. Untuk menentukan apakah dia diferensiabel di x sama dengan 2, kita harus mencari apakah f aksen atau f turunan dari f 2 dari kiri itu sama dengan turunan f 2 dari kanan. Baik, kita akan cari yang pertama f aksen dari kiri sama dengan limit x mendekati 2 dari kiri. Nah, fx ditambah f dikurang f2 x min 2. Selanjutnya
karena limit x mendekati 2 dari kiri, maka kita menggunakan persamaan yang pertama untuk di fx ini. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri, kemudian min x kuadrat tambah 4x kurang. Nah, f2 itu adalah memenuhi persyaratan kedua, jadi menggunakan yang ini berarti 2 mengganti x nya dengan 2, jadi 2 ditambah 2 kemudian diper dengan x kurang 2. Kemudian setelah ini dapat limit x mendekati 2 dari kiri dan min x kuadrat ditambah 4x dikurang 4 diper dengan x min 2. Setelah ini kita faktorkan. Kita sudah kita mendapatkan persamaan seperti ini. Jika disubstitusi x sama dengan 2, maka hasilnya akan x kuadrat berarti 2 kuadrat jadi min 8 min 4 kemudian ditambah 4 dikali 2 8 kemudian dikurang 4 dikurang 4 diper dengan 2 kurang 2 sama dengan ini juga sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka kita harus memfaktorkan. Jadi kita harus terlebih dahulu. Jadi kita faktorkan yang di atas menjadi kita keluarkan dulu negatifnya. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri. Untuk negatif x kuadrat minus 4x ditambah 4 diper dengan x min 2 sama dengan min x mendekati 2 dari kiri mendekati 2 dari kiri faktorkan jadi minus 2 x plus x min 2 dan x min 2 kemudian dibar dengan x min 2. Nah, karena ada ini sama, jadi bisa kita coret. Tersisa limit x mendekati 2 dari kiri untuk x kurang 2 jika disubstitusi maka jadi 2 kurang 2 untuk turunan atau f aksen 2 dari kiri kita mendapatkan 0 nilainya. Kemudian kita harus mencari f aksen 2 dari kanan. Untuk f aksen 2 dari kanan sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan nanti fx limit f 2 diper dengan x 2. Nah, pada soal yang diberikan tadi, jika fx nya lebih dari 2, yakni dimaksud adalah f aksennya dari kanan, maka kita melakukan persamaan yang kedua. Jadi ini limit x mendekati 2 dari kanan menjadi x plus 2 kurang dengan 4 diper x
X dari 2 per 6X. Sesuai dengan sifat jika A per A itu maka sama dengan 1. Jadi limit X mendekati 2 dari kanan, limit 1 X mendekati 2 dari kanan itu ada sama dengan 1 itu sendiri. Jadi kita telah menemukan bahwa F aksen 2 dari kiri sama dengan 0 dan F aksen 2 dari kanan sama dengan 1. Dapat disimpulkan bahwa F aksen 2 dari kiri itu tidak sama dengan F aksen 2 dari kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fx tidak diferensiabel di X sama dengan 2. Karena dia tidak diferensiabel di X sama dengan 2, maka tidak dapat ditentukan F aksen 2-nya. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Saponas Bestani dengan NIM 1035523000023. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 dengan soal tentukan ukuran persegi panjang dengan luas 1000 cm2 dan kelilingnya minimum. Pertama-tama kita membuat persamaan baru, yaitu P kali L sama dengan 1000. L dipindahkan ke kanan, jadi P sama dengan 1000 per L. Kita masukkan ke rumus keliling. K sama dengan 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Nah, kita substitusikan persamaan P sama dengan 1000 per L ke rumus keliling. Masukkan P sama dengan 1000 per L rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 dalam kurung panjang tambah lebar kurung 2P tambah 2L. Dalam kurung 1000 bagi L per L kurung tambah 2L sama dengan 2000 per L tambah 2L. Untuk mengetahui keliling minimum persegi panjang, kita harus mencari turunan pertama dari turunan yang kita dapat. Kembali itu tuh tombol. Misal K dalam kurung L sama dengan 2000 per L tambah 2L sama dengan 0. Naik ke sini aja. Absen
dengan 2000 L min 1 tambah 2L sama dengan 0. Ke aksen kurung L sama dengan 2000 nya itu diubah ke bentuk awal. Nah, jadi min 2000 L min 2 tambah 2 sama dengan 0. Ke aksen L min 2000 per L pangkat 2 dikali ditambah 2 sama dengan 0. Ke aksen L 2 sama dengan 2000 bagi per L2. Ke aksen L2 kali 1 per 2 sama dengan 2000 per L2 kali 1 per 2. K aksen L sama dengan 1, ini sama dengan sama dengan 1000 per L2. Mix dulu ya. Jadi ke aksen sama dengan L sama dengan 1000. Oke. Udah. Ya. Jadi L sama dengan akar 1000. L sama dengan akar 100 kali akar 10. L sama dengan 10 akar 10. Nah, kita udah dapat L-nya. Kita akan cari P-nya. Substitusi L ke persamaan P untuk mencari nilai P. Untuk P sama dengan 1000 per L. P sama dengan 1000. L-nya kan tadi udah kita dapat ya, nilainya itu 10 akar 10. P sama dengan 100 akar 10. Ya. Karena penyebutnya adalah akar, maka harus kita rasionalkan. Nah, untuk merasionalkannya yaitu P sama dengan 100 per akar 10 kali akar 10 per akar 10. P sama dengan 100 akar 10 per 10. P sama dengan 10 akar 10. Nah, karena nilai L sama dengan nilai P, maka bangunan yang seharusnya terbentuk adalah persegi, bukan persegi panjang. Sekian penjelasan dari saya untuk nomor 2.